Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena keadaan akhir zaman Bapak Ibu. Karena dengan jelas Alkitab berkata banyak orang Kristen secara lahiriah mereka hadir di gereja. Secara lahiriah mereka ada di gereja, tapi mereka nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Jadi Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa ada begitu banyak orang Kristen di akhir zaman itu datang ke gereja Bapak Ibu. Jadi orang di akhir zaman itu bukannya tidak datang ibadah, tidak datang ke gereja. Tapi masalahnya begini, orang-orang di akhir zaman mereka datang kebaktian, tapi mereka kehilangan kuasa ibadah. Nah, apakah yang dimaksud dengan kuasa ibadah? Kuasa ibadah atau kekuatan ibadah kita itu adalah perubahan kehidupan. Jadi secara lahiriah, secara tubuh ada begitu banyak orang hadir di gereja, tapi mereka hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa ada begitu banyak orang percaya hidupnya nggak pernah berubah? Kenapa ada begitu banyak orang percaya kehilangan kuasa ibadah? Karena apa? Karena mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak intim dengan Tuhan. Secara lahiriah, ya mereka hadir di gereja, tapi roh mereka tidak terkoneksi dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bicara soal keintiman, kenapa kita bisa intim dengan Tuhan? Karena kita punya kerinduan ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita punya hubungan dengan lawan jenis. Seperti ketika kita waktu pertama kali kita jatuh cinta Bapak Ibu ya. Ya, waktu pertama kali saya jatuh cinta ada begitu banyak kerinduan-kerinduan. Ya, selalu ingin bertemu dengan dia, selalu ingin dekat dengan dia. Begitulah ya kekristenan kita. Kalau kekristenan kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekristenan kita menjadi kering. Kekristenan kita akan begitu-begitu aja. Kita ada di gereja, tapi karena roh kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, kita kehilangan kuasa ibadah. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau bicara keintiman, maka nggak bisa kita harus membahas tokoh ini, ya kan? Jadi kalau kita nggak bahas tokoh ini, maka tidak sah Bapak Ibu. Siapakah tokoh ini? Tokoh ini bernama Daud, oke? Ya, dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur 63. Ya, ada beberapa ayat firman Tuhan di situ. Dan kita akan mulai dari Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat yang kedua. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa Daud itu punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jiwanya itu haus kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari ayat firman Tuhan ini, konteks Daud kemudian menuliskan Mazmur ini, ya Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 63 ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, ketika Daud tuliskan Mazmur ini, ketika Daud menuliskan kerinduannya, betapa hausnya jiwanya kepada Tuhan itu, bukan pada saat Daud berada di sebuah tempat yang sangat nyaman, bukan di sebuah tempat yang sangat indah Bapak Ibu, tapi dia menuliskan Mazmurnya ini, dia memuji Tuhan, hatinya begitu rindu kepada Tuhan ketika Daud berada di padang gurun Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau ada tempat di dunia ini yang paling gak enak, itu ada di mana? Yaitu ada di padang gurun.
Kenapa padang gurun merupakan tempat yang sangat tidak enak? Karena di padang gurun kalau siang itu panas banget, kalau malam itu dingin sekali. Makanya kalau Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang tinggal di padang gurun, orang-orang yang tinggal di padang gurun model bajunya nggak ada yang kayak kita, kemejaan gitu, nggak ada. Orang-orang yang tinggal di padang gurun itu bajunya itu seperti selimut. Kenapa? Model bajunya seperti selimut, bukan karena mereka nggak tahu mode. Bajunya seperti selimut karena mereka menghadapi cuaca yang begitu ekstrim. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali. Dalam keadaan yang sangat tidak enak, dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Kemudian disitulah Daud kemudian memiliki kehausan akan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan saudara hari ini? Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Apakah hari ini keadaan saudara sedang tidak baik? Apakah hari ini keadaan saudara sedang mengalami kekeringan? Apakah hari ini keadaan saudara sedang mengalami keadaan yang sangat tidak nyaman? Apakah kita masih bisa seperti Daud, Bapak Ibu? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu bahwa Daud ini manusia. Daud ini bukan Tuhan, ya. Kalau yang menulis ayat ini adalah yang berkata-kata ini adalah Yesus, kita masih bisa memahami karena Yesus adalah manusia dan Tuhan. Betul gak sih? Tapi yang menulis ini adalah manusia biasa seperti Daud. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya begini, kalau Daud yang manusia biasa, dia bisa punya hubungan dengan Tuhan, dia bisa punya kehausan sama Tuhan, jiwanya begitu rindu sama Tuhan, dalam keadaan yang sangat tidak enak, dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Saya percaya bahwa saudara dan saya, kita pun bisa sama-sama memiliki kerinduan dan kehausan yang sama untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang, ya, kalau lagi seneng dia bisa begitu luar biasa intim sama Tuhan. Hidupnya diberkati, dia bisa begitu dahsyat sama Tuhan, ya kan? Begitu hidupnya diberkati, hidupnya nyaman, keluarga baik-baik saja, kebaktian jam 8, jam 6 pagi udah ada di gereja. Dia udah saat teduh duluan, dia udah worship sama Tuhan, dahsyat luar biasa. Jam 8 kurang 10, pemain musik baru latihan. Dia udah begitu dijamah Tuhan, dahsyat. Baru latihan Bapak Ibu, belum mulai kebaktian. Begitu mau mulai kebaktian, begitu WL-nya ngomong shalom. Wah, dia langsung bisa mengeluarkan air mata, touching heaven. Waktu semuanya enak, waktu semuanya nyaman, waktu hidupnya diberkati, dia bisa begitu intim sama Tuhan. Tapi berapa banyak orang ketika mengalami masa-masa paceklik, masa-masa kekeringan, dia justru gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia gak bisa memuji Tuhan, dia gak bisa intim sama Tuhan. Malah dia kemudian meninggalkan Tuhan. Dia bersungut-sungut dengan sikap kehidupannya. Berapa banyak orang yang melakukan seperti itu. Tapi hari ini kita belajar dari Daud, Bapak Ibu, bahwa begini, ya, dalam keadaan yang sangat tidak enak, dalam keadaan yang sangat kering, dalam cuaca yang sangat ekstrim, Daud punya keintiman sama Tuhan.